Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita walaupun dalam keadaan daring seperti ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita meluruskan niat sembari berdoa untuk memohon kelancaran kegiatan pembelajaran kita sehingga nantinya pembelajaran kita mendapatkan berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih sama ya melakukan pembelajaran ini dengan tatap muka namun via Zoom. Jadi Ibu harap hal ini tidak akan menyurutkan semangat belajar kalian ya, walaupun dalam keadaan daring kalian harus tetap semangat. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu kirimkan dulu ya link absennya di kolom chat. Kalian silahkan isi. Nah, kalian silahkan isi link absennya. Nanti batas pengisiannya setelah pembelajaran ini selesai ya. Lebih dari itu tidak akan Ibu hitung. Oke, kita mulai aja ya, bentar ya. Ibu share screen dulu. Oke, materi kita pada hari ini adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Sebelumnya kalian sudah membaca modul dan les juga buku paket yang ada kan? Sudah dibacakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, itu lesnya nanti akan menjadi bahan diskusi kalian ya secara berkelompok. Ibu bagikan aja dulu ya kelompoknya. Nanti kalian buat dulu grupnya di WA. Nanti kalian diskusinya via WA, tapi di Zoom ini kita tetap jalan ya. Oke, untuk kelompok 1 itu Abdi, Dila Febriza, dan Lisa. Silakan dibuat ya grupnya. Kemudian kelompok kedua yaitu Nurmala, Aulia, dan Lili. Kelompok ketiga Suryani, Saufazia, dan Dila Devilia. Dan kelompok 4 yaitu Vira, Jenny, dan Asti. Silakan dibuat dulu ya grupnya. Oke ya, kita masuk ke materi. Jadi kita di sini akan membahas mengenai definisi dan juga bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Kemudian nanti kita masuk ke definisi dan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu kita akan menyelesaikan soal-soal persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita? Nah, yang pertama itu untuk mengetahui dan memahami, juga menjelaskan mengenai persamaan linear satu variabel. Jadi mulai dari definisinya, bentuk umumnya, itu harus dipahami ya. Dan juga kalau misalnya ditanya itu bisa menjelaskannya. Kemudian yang kedua itu mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear satu variabelnya.
lalu dapat melakukan dan juga menjelaskan langkah-langkahnya ya terkait penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan juga yang terakhir, kalian itu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi di sini ada quotes, ya kan, quotes untuk kalian agar semangat belajar ya. Jadi di sini ada, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi memang belajar ini kan bukan proses yang mudah ya, dan juga banyak rintangannya. Jadi untuk tidak menahan perihnya kebodohan, ya kan, kita haruslah rajin belajar ya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau setengah-setengah yang dicapai nggak akan maksimal ya, gitu. Walaupun keadaan daring seperti ini, kita juga harus semangat. Nah, kita masuk ya ke persamaan linear satu variabel. Jadi coba siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari persamaan linear satu variabel? Saya, Bu. Sayanya siapa? Coba sebutkan namanya ya. Saya Suryani Kartika Sihombing akan menjelaskan definisi persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan yang hanya mengandung satu variabel dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, terima kasih ya Yani. Kita simpan dulu jawaban dari Yani. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Lisa. Ya, silakan Lisa. Jadi persamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang memiliki satu variabel dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Lisa. Jadi benar ya pendapat teman kalian itu benar. Nah, persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang berbentuk kalimat terbuka dengan satu variabel. Variabelnya ini memiliki pangkat tertinggi bulat positif dan hanya satu ya, pangkat tertingginya itu satu. Dan kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau persamaan dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Itu bisa ya. Nah, lalu di sini ada kata-kata kalimat terbuka. Nah, jadi kalimat terbuka itu apa sih? Gitu kan. Nah, kalimat terbuka ini adalah kalimat yang belum diketahui atau belum pasti kebenarannya gitu. Contohnya misalnya kayak siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Nah, itu kan belum pasti kan benar atau salahnya. Kalau jawabannya Soekarno berarti kalimatnya benar. Tapi kalau jawabannya Soeharto salah tuh ya. Lalu kalau ada kalimat terbuka pasti ada juga kalimat tertutup ya. Nah, kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah pasti kebenarannya. Jadi misalkan contohnya itu adalah Medan adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara. Dan itu kalimatnya sudah pasti benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Nah, di sini inilah bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu AX tambah B sama dengan 0. Nah, namun nanti kalian juga tidak hanya menemukan bentuk umum yang seperti ini, tapi juga ada yang ini. Yang pertama ini AX sama dengan B, kemudian ada AX tambah B sama dengan C, dan juga yang terakhir ini ada AX tambah B sama dengan CX tambah D. Nanti ada lagi yang lain. Jadi pokoknya ini bentuk umum yang pertamanya itu ini aja ya, AX tambah B sama dengan 0. Nah, kita masuk ya ke contoh persamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama itu ada 10X sama dengan 5. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel ya, karena dia hanya memiliki satu variabel yaitu X, kemudian pangkat tertingginya di sini 1 ya, dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, lanjut yang 2, 7Y tambah 2 sama dengan 16. Nah, di sini juga ada variabelnya itu Y, hanya 1. Nah, variabelnya itu tidak hanya berbentuk X atau Y, tapi juga bisa berbentuk huruf lainnya, misalkan A, B, C, M, dan sebagainya.
Nah, kemudian di sini ada 2A tambah 3A sama dengan 2A kurang 18. Ini juga ya persamaan linear satu variabel, karena variabelnya cuma ada satu jenis, yaitu A. Nah, lanjut yang keempat, 2Y tambah 10 sama dengan 0. Dan yang terakhir itu ada 2 dikali 3X kurang 3 sama dengan 2X. Jadi kita kalikan kan ke dalam tetap ya, variabel tetap X. Gitu. Kemudian, nah ini juga merupakan contoh dari persamaan linear satu variabel ya. Walaupun dia berbentuk pecahan, tapi dia hanya memiliki satu variabel ya, yaitu variabelnya X. Nah, lanjut kita ke pertidaksamaan linear satu variabel sekarang. Nah, pertidaksamaan linear satu variabelnya sama ya dengan persamaan linear satu variabel. Jadi dia juga persamaan dengan kalimat terbuka, lalu memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 1. Kemudian, tapi yang membedakan persamaan dan pertidaksamaannya itu adalah kalau di persamaan dia akan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kalau di pertidaksamaan ini dia dihubungkan dengan tanda seperti ini. Lebih dari sama dengan, kurang dari, dan juga kurang dari sama dengan. Tuh. Nah, contohnya yaitu seperti ini ya. 5X kurang 2X ini kurang dari 10. Kemudian 5A tambah 10 lebih dari sama dengan 2A tambah 4. Lalu ada 7Y tambah 10 kurang dari min 4. Kemudian ada X tambah 3 kurang dari sama dengan X. 2X kurang 1. Lalu ada 7Z tambah 4 lebih dari 2 kurang 3Z. Nah, siapa Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ini internetnya. Oke, tadi di contohnya pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang bisa nggak? Saya, Bu. Contohnya 3Y kurang 5 lebih kecil dari 2 ya, Bu. Berapa, Vira? Coba biar ditulis dulu. 3Y kurang 5 lebih kecil dari 2. 3Y kurang 5 lebih kecil dari 2. Y kurang 5 lebih kecil dari 2. Oke, ya. Benar ya, ini merupakan salah satu contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel di mana di mana variabelnya itu satu, yaitu Y, dan dia menggunakan tanda kurang dari. Oke, makasih ya, Kira. Oke, lanjut kita ke menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3 ya, dia sama aja. Persamaan dan pertidaksamaan itu sama langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita dengan menggunakan sifat penjumlahan atau pengurangan pada kesamaan, maka
Kita itu pertamanya mengumpulkan suku-suku yang memuat variabel dalam salah satu ruas, misalkan kiri. Kemudian suku-suku konstantanya kita kumpulkan di ruas kanan, ya, dengan syarat tanda dari nilainya itu jika berbeda ruas harus berubah kebalikannya. Jadi kalau misalnya dari yang kiri kita pindahkan ke kanan, itu nanti tandanya itu berubah ya. Lalu disederhanakan bentuk operasi yang terbentuk pada masing-masing ruasnya. Dan yang terakhir, jika nanti diperoleh koefisien pada variabelnya itu tidak sama dengan 1, maka dia harus dikali atau dibagi ya kedua ruasnya dengan bilangan yang sama, sehingga nanti koefisien yang diperoleh itu bernilai 1. Nah, lanjut ke contoh. Di sini ada 2x tambah 8 sama dengan x tambah 10. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenisnya. Jadi di sini yang mengandung variabel itu 2 dan 1 ya di sini. Jadi 2x, x-nya ini kita pindahkan ke kiri. Nah, ini kan positif. Tadi kalau dia pindah ruas, tandanya berubah ya. Jadi positif jadi negatif. Kemudian ini 10 kita letakkan di ruas kanan dan 8 juga kita satukan konstanta dengan konstanta. Sehingga kita sederhanakan lah ya bentuk operasinya. 2x kurang x jadi x, kemudian 10 kurang 8 jadi 2. Jadi nilai x pada persamaan linier satu variabel ini adalah 2. Kemudian di sini ada lagi contohnya. 3x kurang 10 sama dengan 2. Nah, kita kembali kumpulkan ininya, variabelnya yang mengandung variabel, kemudian konstanta dengan konstanta. Ingat ya, ini tandanya berubah ya. Lalu 3x, 2 tambah 10, 12. Nah, ini koefisien dari variabelnya kan tidak bernilai 1. Maka kita kalikan kedua ruasnya ini dengan bilangan yang sama ya. Jadi sini kita supaya mendapatkan koefisiennya 1, jadi kita kalilah 1/3 atau kita bagi 3 ya. Gitu. Jadi 3x kali 1/3 sama dengan x dan 12 dikali 1/3 sama dengan 4. Nah, jadi nilai x pada VLSP ini adalah 4. Nah, untuk pertidaksamaan linier sendiri, ini contohnya ya. Langkah-langkah yang sama. 3x tambah 8 kurang dari x kurang 6. Nah, kita satukan yang variabel 3x, x-nya kita pindah ruas, kemudian min 6, x-nya 8-nya kita pindahkan ruasnya gitu. Jadi 3x kurang x sama dengan 2x dan min 6 kurang 8 itu min 14 ya. Jadi ini kan tidak 1 ya koefisiennya, jadi kita bagikan aja 2 atau kita kalikan setengah. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya itu x kurang dari min 7. Di sini juga ada contohnya lagi. Min 2x kurang 6 kurang dari 0. Nah, kita pindahkan ya konstantanya ke ruas kanan jadi 6. Kemudian kita bagikan dengan min setengah. Dengan negatif setengah ini ya, min setengah, jadi x lebih dari 3. Nah, di sini ada yang beda ya. Ini kan tandanya ini kurang dari. Nah, kenapa di sini jadi lebih dari? Nah, penjelasan gini. Jadi, dalam pertidaksamaan, kalau ruasnya itu dikali atau dibagi dengan negatif, ya, jadi tanda akhirnya itu akan berubah kebalikannya. Nah, seperti ini kan. Dia kurang dari, kemudian dia jadi di sini lebih dari. Tapi ini cuma berlaku di pertidaksamaan aja ya. Kalau persamaan dia enggak ya, karena kan sama dengan ya. Nah, lalu kita menyelesaikan masalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi nanti di sini masalah ini dia kan berbentuk soal cerita ya. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menuliskan informasi yang penting dan informasi yang belum diketahui dari soal yang diberikan. Kemudian kita lanjut membuat model matematikanya dengan cara yang pertama kita membuat permisalan ya, permisalan dengan variabelnya gitu. Jadi kita misalkan nanti dia dengan variabel x atau y gitu. Kemudian menyatakan informasi pentingnya menjadi kalimat matematika dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaannya.
Lalu kita selesaikan model matematika yang kita buat tadi gitu untuk memperoleh solusi dari permasalahannya. Kemudian menginterpretasikan hasil penyelesaiannya, lalu kita evaluasi, baru kita simpulkan ya. Kita masuk ya ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh yaitu Ira pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan, apel dan mangga. Harga 1 kg apel adalah 2 kali harga 1 kg mangga. Nah, harga 1 kg apel dan 1 kg mangga itu Rp60.000. Jika Ira membeli 2 kg apel dan 1 kg mangga, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Ira? Nah, jadi langkah yang pertama itu kita mencatat informasi penting dan informasi yang belum diketahui dari permasalahannya. Jadi informasi penting itu di sini mana? Nih ya, 1 kg apel itu 2 kali harga 1 kg mangga. Jadi kita buatlah diketahuinya ini. Kemudian harga 1 kg apel dan 1 kg mangga itu 60.000. Jadi kita tulislah dia di informasi pentingnya ya yang diketahui. Kemudian informasi yang belum diketahui itu apa? Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Ira? Jadi itulah yang ditanya. Nanti kita akan mencari solusi dari ini. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita memodelkan. Memodelkan dengan variabel. Jadi di sini apa yang dimodelkan? Ini ya, harga 1 kg mangga. Nah, ini kita modelkan menjadi X. Maka 1 kg apel 2X, karena 2 kali, karena harga apel itu 2 kali harga 1 kilo mangga. Nah, kemudian 1 kilo apel tambah 1 kilo mangga sama dengan 60.000. Nah, di sini 1 kilo apel ya, kita buat ke sini dia. 1 dikali 2X. Kemudian 1 dikali mangganya X sama dengan 60.000. Nah, ini 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, dan kita tambahkan ya 3X sama dengan 60.000. Dan kita masuk ke langkah selanjutnya itu menyelesaikan. Jadi kita selesaikan aja sama kayak yang tadi ya, contoh yang tadi, menyelesaikan soalnya. Jadi ini karena koefisiennya belum 1, kita kalikan lah ya dengan sepertiga, sehingga mendapatkan X sama dengan 20.000. Lanjut ke langkah yang keempat. Jadi kita udah dapat ya harga 1 kg mangga itu 20.000. Nah, harga apel itu kan 2 kali harga mangga. Jadi harga 1 kilo apel itu 2 kali 20.000, sehingga hasilnya 40.000. Nah, lalu kita evaluasi nih, benar nggak nih gitu kan? Atau kita kan mau mencari uang yang harus dibayar oleh Ira ya gitu. Nah, jadi di sini Ira itu membeli 2 kilo apel dan 1 kilo mangga. Jadi 2 kilo apel tadi 80.000 ya, karena 1 kilonya berharga 40.000. Dan mangganya 1 kali 20.000. Jadi 80.000 tambah 20.000 itu sama dengan 100.000. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Ira adalah sebesar 100.000. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau paham, tadi kan saya sudah membagikan kelompok ya. Jadi coba kalian berdiskusi dulu dengan kelompoknya di grup WA tentang kelasnya ya. Kelas kan Ibu juga udah memberikan ini ya, instrumen lembar aktivitas siswa. Nah, coba kalian diskusikan dulu. Oke, coba Ibu bantu ya yang di nomor 1 ini. Ada soalnya Angga membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Nah, ketika sudah sampai di rumah, adiknya meminta permen tersebut sehingga permen Angga tersisa 12 biji. Lalu berapa banyak permen yang diminta oleh adik Angga? Nah, coba secara logika ini pasti udah tahu ya jawabannya berapa ya. Misalkan kita tuh punya permen itu 20, kemudian adik kita tuh minta permennya sehingga permen kita itu hanya tersisa 12 buah saja. Nah, jadi berapa ya kira-kira permen yang diminta adik? Ada yang bisa kasih jawaban sementara nggak? 8, Bu. Oke, jawaban sementara dari Vira 8. Yaudah, silakan dikerjakan dulu, nanti kita buktikan ya hipotesis Vira ini benar atau tidak.
Nah, nanti setelah kalian sudah siap diskusinya, Ibu minta beberapa kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Nggak usah semua kelompok, nggak apa-apa. Yang mau aja gitu ya nanti ya. Ibu tunggu dulu beberapa menit. Oke, udah bisa, udah selesai diskusinya. Sudah, Bu. Oke, yang untuk nomor 1, kelompok berapa ya kira-kira yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 3, Bu. Oke, kelompok 3, Yani Suryani ya. Silakan Suryani bisa dijelaskan hasil diskusinya. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan hasil dari kerjaan saya tentang pertanyaan yang Ibu buat tadi. Di sini kita ketahui banyaknya permen, tadi itu 20, kemudian sisa permen 12. Kemudian ditanya berapa banyak permen yang diminta, kita ibaratkan itu sebagai X. Jadi di sini penyelesaiannya 20 dikurang X sama dengan 12. Min X kita pindahkan 20-nya ke ruas kanan. Jadi 12 kurang 20. Jadi min X sama dengan min 8. Sama-sama kita kalikan sama negatif. Jadi X-nya sama dengan 8. Jadi banyak permen yang diminta oleh adik adalah 8. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Yani, ya. Terima kasih. Semua jawabannya seperti itu ya. Jadi benar ya hipotesis dari Safira tadi bahwa permen yang diminta sama adik itu 8. Jadi sisa permennya tinggal 12. Nah, untuk soal nomor 2, kelompok berapa ya kira-kira yang bisa? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1, Bila silahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana yang pertama diketahui yaitu umur Angga yaitu 5X dikurang 2, umur adik 2X ditambah 4, dan umur Angga berarti lebih besar dari umur adik. Kemudian yang ditanyakan yaitu tentukan nilai X. Yang pertama, 5X dikurang 2 lebih besar dari 2X ditambah 4. Maka 5X pindah ruas 2X ke kiri, yaitu 5X dikurang 2X lebih besar dari 4, ditambah 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi 4 ditambah 2. Maka 5X dikurang 2X sama dengan 3X lebih besar dari 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka dikalikan dengan 1/3, maka hasilnya yaitu X lebih besar dari 2. Maka nilai X lebih besar dari 2. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Dila. Jadi jawaban Dila juga sudah benar. Jadi dapatkan bahwa nilai X-nya itu lebih dari 2. Jadi sampai sini paham ya semua materi kita pada hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Nah,
Terima kasih. Sekarang kita di sini Ibu ada tugas. Tolong kalian screenshot dulu tugasnya. Nah, tugasnya ini secara individu ya, dikerjakan secara individu. Ada 4 soal. Nanti dikumpulkan minggu depan, paling lama itu minggu depan melalui Google Form. Nanti Ibu berikan ya Google Form-nya, linknya. Oke, kemudian perlu juga diingat bahwa pertemuan kedua kita nanti akan membahas mengenai rasio 2 besaran. Jadi Ibu harapkan kalian sudah membaca bahan ajar atau materi ajarnya terlebih dahulu dari buku paket juga ada, atau boleh searching dari internet, atau nanti Ibu berikan modulnya, modul tambahan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ini ya, isi link absennya ya, jangan lupa. Nah, jadi berakhirlah ya pertemuan kita pada hari ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.